Ke-13. Perjanjian. Jadi, kapan kamu akan bekerja di sini? Tanya Galika menatap serius Kalandra. Aku harus pamit dahulu dari restoran tempatku bekerja. Jawab Kalandra. Hanya itu? Tanya Galika. Tentu. Jawab Kalandra singkat. Galika berdiri dari duduknya kemudian berjalan ke arah meja kerjanya. Ia mengambil handphonenya kemudian mendial nomor seseorang. Restoran X, saya Galika Paradina ingin mengatakan bahwa karyawan Anda yang bernama Kalandra Mahardika mulai hari ini tidak akan masuk bekerja. Jadi, tolong segera cari penggantinya. Atau mau aku yang mencarinya? Tanya Galika kemudian terkekeh. Astaga Ica, Ica di dinding. Lo bener-bener deh. Kesal orang di seberang telepon kemudian terkekeh. Jadi? Tanya Galika karena tidak mendapat kejelasan dari jawaban orang di seberang sana. Alasannya kenapa? Apa kamu memperkerjakannya atau apa? Tanya orang di seberang sana. Dia calon sekretaris gua pengganti Pak Supri untuk sementara waktu dan juga calon suami gua. Jawab Galika begitu santai. Apa? Pekik orang di seberang telepon. Nggak usah teriak Shantika. Ucap Galika seraya memutar malas bola matanya. Ia pun sempat menjauhkan teleponnya karena teriakan temannya tadi. Shantika Harisbuan sahabat Galika sewaktu kuliah. Tetapi mereka sangat dekat hingga Shantika pun tahu tentang Galika yang ingin menyewa seorang laki-laki untuk dijadikan suami. Dirinya sudah menasehati untuk tidak melakukan itu, tetapi mau bagaimana lagi? Galika sudah malas berhubungan dengan pria yang hanya mengincar harta seperti saudara sepupunya itu. Ia tidak bisa memaksakan apa yang ia inginkan karena dirinya tidak pernah ada di posisi Galika. Memang hanya patah hati karena pria yang berhubungan dengannya rata-rata hanya mengincar harta, tetapi semua itu janganlah menjadi tolak ukur bahwa semua pria sama. Namun, kita sebagai sahabat baik jangan menekankan keinginan kita walau itu memang baik. Jika masalah kita pun dinilai hanya masalah biasa dan sahabat kita mengatakan ayo semangat, hanya seperti itu jangan buat kamu lemah. Jika sahabatmu melakukan seperti itu, kamu pasti akan merasa kesal. Kasih tahu dulu alasannya. Ucap Shantika. Kan udah gua bilang tadi. Dia calon sekretaris gua dan juga calon suami gua. Terus harus apa lagi? Tanya Galika malas. Seriusan dulu, orang yang kerja di tempat gua manajernya namanya bukan Kalandra. Dia pasti bagian waiters, atau kalau tidak kitchen. Yang bener aja, karyawan seperti itu jadi sekretaris dan calon suami lo. Jangan bercanda, deh. Ucap Shantika yang menjadi kesal sendiri. Mana mungkin lelaki yang memiliki lulusan bagus dan berdompet tebal bekerja di restorannya. Bawel banget deh, lo. Kalau nggak percaya, lo tanya aja sama manajer lo. Ucap Galika dengan nada suara malas. Berarti dia bagian waiters atau kitchen? Demi apa sih, Cah? Lo nggak salah sama calon suami lo. Tanya Shantika dengan nada suara yang tidak percaya dan suaranya cukup keras membuat Galika menjauhkan telinganya dari handphonenya. Ingat, suami sewaan! Ucap Galika dengan nada suara ditekankan pada kata suami sewaan kemudian ia pun tertawa. Gila lo! Masa rendahan banget lo cari suami sewaan? Eli dikit ngapa kerjaannya? Ucap Shantika. Mulut lo, Kak! Dia calon suami gua. Jangan hina dia. Lagian dia mau gua jadiin sekretaris gua. Jadi jaga mulut lo. Tegas Galika dan raut wajahnya begitu marah. Iya. Gak usah ngegas dong. Ucap Shantika. Jadi gimana? Tanya Galika lagi. Ya udah, ambillah sana. Gua cari orang lagi. Jawab Shantika. Jadi, hari ini dia tidak bekerja? Tanya Shantika. Ya, kalau bisa. Ucap Galika. Gua tanya dulu ke manajer gua, kalau bisa ya udah.
Dia nggak usah masuk, jawab Shantika. Harus bisa, tegas Galika. Masa amat lo? Dia calon gua, apa lo? Bisa gitu. Ingat, cuma sewaan. Berisik, udah sana telepon manajer lo. Ucap Galika dengan nada memerintah. Siapa lo? Temen lo. Jawab Galika singkat. Ya udahlah. Bye. Ucap Shantika. Bye. Jawab Galika dan sambungan telepon pun terputus. Galika membalikan tubuhnya dan berjalan kembali ke sofa menghampiri Kalandra. Kalandra menatap Galika yang tersenyum menatapnya. Kamu kenapa? Tanya Kalandra seraya mengernyitkan dahinya. Kenapa apanya? Tanya Galika bingung. Hari ini kamu selalu tersenyum? Apa ada hal yang membuat kamu bahagia? Tanya Kalandra yang jadi penasaran. Tentu saja, tapi tidak ada hal yang membahagiakan pun aku sering tersenyum. Jawab Galika seraya tersenyum. Sewaktu saya pertama datang, wajah Anda tidak ada senyumnya. Ucap Kalandra. Galika tersenyum. Itu memang sudah karakterku jika bertemu dengan orang pertama kali. Bukan hanya dengan orang sepertimu saja wajahku seperti ini. Tetapi dengan klien baru pun aku berwajah seperti ini jika pertama kali bertemu. Ucap Galika menjelaskan. Bukankah jika seperti itu akan membuat klien akan berpikir negatif? Tanya Kalandra heran. Nyatanya semua baik-baik saja. Jawab Galika seraya tersenyum sombong. Dehem Kalandra seraya mengangguk-anggukan kepalanya. Jadi, apa ada surat yang harus aku tanda tangani? Lanjut Kalandra bertanya. Terburu-buru sekali, apa kamu sudah tidak sabar? Tanya Galika kemudian tertawa. Kalandra mengernyitkan dahinya melihat Galika yang tertawa, kemudian Galika berdiri dari duduknya untuk kembali ke meja kerjanya. Ia menunduk untuk mengambil dokumen yang ada di brankasnya. Setelah mengambilnya, ia pun kembali menuju Kalandra yang duduk di sofa seraya menatap terus ke arah Galika. Ini, bacalah! Ucap Galika seraya memberikan dokumen perjanjian pernikahan pada Kalandra dan ia pun menerimanya kemudian mulai membacanya. Semua peraturan dan apa yang didapatkan Kalandra sudah tertera jelas. Apa yang harus dilakukan Kalandra selama menjadi suami sewaan Galika? Mereka hanya bersentuhan seperti memeluk, mengecup kening, pipi di depan keluarga. Tidur sekamar tapi tidak satu ranjang. Tidak ada sentuhan fisik berlebihan. Tidak boleh memiliki kekasih selama mereka melakukan pernikahan kontrak. Kontrak dilakukan selama 5 tahun, dan kontrak bisa diputuskan begitu saja jika salah satu peraturan dilanggar. Tidak ada yang boleh jatuh cinta, jika jatuh cinta sama saja sudah melanggar peraturan. Dari kontrak tersebut Kalandra mendapatkan semua fasilitas yang dibutuhkan. Dari rumah, uang, mobil dan semua hal yang diperlukan. Kalandra juga akan diberikan kekuasaan untuk memegang jabatan di perusahaan untuk membantu Galika. Setelah bercerai pun Kalandra akan diberi modal untuk membuka usaha atau mengurus anak perusahaan dari Airlangga Group. Apa ini tidak salah? Tanya Kalandra seraya menatap serius Galika. Tidak, kenapa memangnya? Tanya Galika dengan santai kemudian meminum kopinya. Di mana-mana, ketika bercerai pria yang memberi harta. Kenapa malah kamu yang memberi harta? Apa yang keluargamu katakan nantinya? Tanya Kalandra tidak habis pikir dengan isi dari surat perjanjian yang Galika berikan padanya. Kamu tidak mau? Kalau tidak mau, kamu bisa mencoretnya. Ucap Galika santai seraya menatap Kalandra. Bukan begitu. Ucap Kalandra yang tidak habis pikir saja dengan isi suratnya. Penanya di mana? Tanya Kalandra karena ia tidak keberatan untuk isi dari perjanjian itu. Namun, akan ia rubah beberapa hal yang menurutnya berlebihan.
Tunggu, ucap Galika dan ia pun berdiri dari duduknya. Ia mengambil pena yang ada di meja kerjanya. Kemudian kembali menuju sofa dan memberikan penanya pada Kalandra. Kalandra mencoret beberapa hal seperti tentang batasan untuk dia menyentuh Galika. Akan ada kejadian yang tidak terduga, jadi ia menghapus hal itu. Untuk tidur tidak seranjang ia setuju saja. Untuk masalah tidak berpacaran pun ia tidak mempermasalahkannya. Ia juga menghapus tentang uang untuk modal usaha setelah bercerai. Ia sudah bekerja yang pastinya mendapatkan uang, dari situ ia akan membuat usahanya sendiri. Apa yang diberikan Galika sudah lebih dari cukup, jadi ia menghapus itu. Setelah itu ia pun menandatangani suratnya. Galika membaca surat yang sudah ditandatangani Kalandra, tetapi ia mengernyitkan dahinya tentang isi perjanjian yang dicoret oleh Galika. Apa ini? Kamu menghapusnya? Tanya Galika menatap tidak percaya pada Kalandra. Iya, aku bisa mengubahnya kan? Tadi, kamu sendiri yang mengatakannya. Jawab Kalandra santai. Tapi bukan kebagian kewajibanmu, aku tetap ingin batasan sentuhan. Tegas Galika. Kita nggak tahu apa yang terjadi, jadi aku tidak mau ada batasan sentuhan selama di depan keluargamu. Jika tidak di depan keluargamu, aku tidak akan menyentuhmu kecuali keadaan darurat yang mengharuskan menyentuhmu. Ucap Kalandra. Aku tidak mau, tegas Galika. Oke, tetapi tidak perlu dijelaskan secara detail. Cukup tidak ada sentuhan jika tidak di depan keluargamu. Ucap Kalandra. Galika terlihat berpikir. Aku sudah menandatanganinya, tinggal kamu. Ucap Kalandra seraya memberikan pulpen pada Galika. Galika menatap pulpen yang diulurkan Kalandra padanya. Itu sama saja, kamu tinggal menandatanganinya. Ucap Kalandra seraya tersenyum. Kamu bisa menulisnya. Ucap Kalandra lagi. Tanda tangani, setelah itu aku akan menuliskannya jika kamu tidak mau menuliskannya. Ucap Kalandra lagi tidak terlalu memberi jeda untuk Galika berpikir. Aku saja. Tolak Galika dan menuliskan apa yang Kalandra tadi katakan, kemudian ia pun menandatangani surat kontrak itu. Ada 2 surat kontrak yang mereka tanda tangani, satu untuk Kalandra dan satu lagi untuk Galika.